short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Israel adalah negara dengan teritori yang sebenarnya sangat kecil. Bahkan lebih kecil daripada Jawa Tengah. Tetapi kenapa negara sekecil itu bisa bikin negara-negara yang ada di sekelilingnya itu ketakutan? Negara-negara yang mengaku musuh historis Israel, yang jumlahnya belasan itu sama sekali tidak mau melakukan serangan terhadap Israel. Kenapa bisa seperti itu? Karena Israel tentu saja sangat-sangat kuat. Di episode ini kita akan jelaskan 7 lapis kekuatan Israel untuk bisa menangkis serangan-serangan musuh, termasuk yang sekarang sedang mereka aplikasikan dalam perang melawan Iran. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Lapisan pertama terluar dari kekuatan pertahanan Israel itu adalah kekuatan diplomasi mereka.
Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi Baraya kalau misalkan ngecek setiap Israel mau nyerang atau dia melakukan defensif, maka itu Amerika Serikat buru-buru langsung datang ke sana gitu. Termasuk ketika ribut dengan Iran sekarang, Amerika Serikat yang dijadwalkannya justru sedang mengawasi Cina, mengawasi Taiwan, itu langsung kapal induknya itu buru-buru langsung datang ke Selat Hormuz. Karena apa? Karena kalau misalkan Israel butuh bantuan ini itu, pasti negara-negara yang lain itu akan mendukungnya. Dan dukungan terhadap negara Israel itu bukan hanya dukungan kami mendukung, bukan hanya omon-omon kayak pendukung Palestina gitu ya. Pendukung Israel itu langsung ngasih rudal, langsung ngasih teknologi, langsung ngasih staf ahli, dan lain sebagainya. Termasuk sekarang ketika berhadapan dengan Iran, Amerika Serikat langsung datang, Donald Trump langsung mengatakan, Iran hati-hati, jangan macem-macem terhadap kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Langsung ngancem kayak gitu. Karena kekuatan diplomasi Israel itu benar-benar kuat. Di Eropa, di Asia, di Afrika, di Amerika, mereka memiliki kekuatan diplomatik. Karena apa? Karena banyak hal yang bisa mereka tawarkan. Misalkan ke negara-negara Afrika, mereka bisa menawarkan teknologi pertanian dan dipakai. Sehingga negara-negara Afrika itu, walaupun katakanlah Muslim, misalkan netral, kalau misalkan Israel perang melawan negara-negara Islam gitu. Atau misalkan di Asia, dia itu bisa aja mengajukan teknologi yang canggih, sistem pertahanan yang bagus dan sebagainya, itu bisa. Di Eropa, Israel itu bisa menawarkan sentimen masa lalu. Misalkan Jerman, lu kan dulu mengebantai orang-orang Yahudi sekian juta orang, gini kamu harus balas. Itu sampai detik ini Jerman tuh masih ngasih sumbangan rutin kepada Israel. Begitupun dengan Amerika Serikat. Misalkan kenapa Amerika Serikat memberikan bantuan terus kepada Israel? Ya karena pengusaha-pengusaha Amerika Serikat, pemilik-pemilik perusahaan besar di Amerika Serikat itu berafiliasi dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Israel gitu. Jadi mereka tuh memiliki banyak daya tawar yang bisa diajukan sehingga kekuatan diplomatik mereka itu sangat-sangat besar gitu. Kalau misalkan musuh-musuh Israel, katakanlah misalkan Palestina atau Iran, kan sedikit di antara mereka tuh yang bisa ditawarkan sebagai bagian dari diplomasi gitu, kecuali kemanusiaan ya yang seperti itu. Dan karena kekuatan diplomatik dari Israel itu, maka Israel bahkan bisa mengisolasi Iran. Coba Baraya simak dan lihat baik-baik. Sekarang ketika terjadi perang antara Iran dengan Israel, yang dikurung itu sebenarnya justru malah Iran gitu. Karena Iran tidak memiliki hubungan diplomatik misalkan, atau tidak memiliki hubungan diplomatik yang signifikan dengan negara-negara Eropa, dengan Amerika malah diembargo, dengan negara-negara di sekitarnya dituding Syiah apa segala rupa gitu. Jadi dia terisolir dan perang sendirian gitu. Baraya bisa cek juga misalkan sentimen dari negara-negara Timur Tengah yang kaya-kaya, kayak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar. Pokoknya mah negara-negara Arab yang kaya raya itu justru cenderung kepada Israel daripada cenderung kepada Iran. Bener kan? Ya karena kekuatan diplomatiknya. Bahkan orang-orang Arab yang paling radikal sekalipun, mereka bisa ini haram, ini haram, ini haram, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Tapi kalau ke Israel, itu biasanya mereka manggut-manggut. Ya kenapa? Karena kekuatan diplomatik mereka. Nah itu adalah kekuatan pertahanan Israel yang pertama. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan buzzer dan intelijen mereka, Mossad. Nah ini legendaris banget Baraya. Jadi kalau misalkan Baraya ngecek, di seluruh dunia itu ada buzzer Israelnya. Bahkan di Indonesia itu ada buzzer Israelnya. Bukan hanya buzzer di Indonesia, bahkan buzzer di ormas keagamaan Islam terbesar di Indonesia, itu ada buzzer Israelnya gitu. Ya orang-orang NU mengatakan itu kan secara pribadi dan sebagainya. Ya tapi kan secara kelembagaan buzzer-buzzer Israel itu adalah warga NU juga gitu. Nah sebegitu kuatnya, bahkan Indonesia yang begitu jauh dan menjadi musuhnya, ada buzzer Israel itu. Jadi apa kerjaan dari buzzer-buzzer Israel itu? Ya kasih disinformasi, kasih cerita-cerita bohong, dan atau mereka itu memperkuat radikalisasi. Jadi yang Islam yang radikal dibuat menjadi semakin marah, semakin radikal, sehingga gerakan mereka itu menjadi sporadis dan tidak bisa menjadi ancaman serius buat Israel. Kan ancaman yang serius buat Israel itu adalah yang mikirnya panjang, yang penuh pertimbangan gitu kan. Nah tapi sama Israel, musuh-musuh Israel itu dibuat menjadi radikal, mudah marah, mudah ngancam. Ya biar apa? Biar mereka tidak bisa berpikir dengan normal. Kan begitu. Nah itu buzzer-buzzer Israel ada di seluruh dunia. Kekuatan intelijen Israel itu memungkinkan mereka untuk menghilangkan nyawa kepala negara musuh mereka di lingkar terdalam istana dari lawan-lawan mereka.
Jadi kalau misalkan kita lihat kenapa Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain dan sebagainya itu justru malah tidak mau ribut sama Israel, karena mereka tahu persis bahwa Mossad ada di lingkar terdalam istana. Yang kalau Mossad itu mau, itu presiden atau pemimpin atau raja Arab itu bisa aja hilang kepalanya gitu. Contohnya kemarin misalkan tahun 2024 bulan Mei itu Israel mulai ribut-ribut kan sama Iran. Gak lama kemudian presidennya helikopternya jatuh, kecelakaan katanya. Kemudian ketika Hizbullah mulai marah-marah kepada Israel, apa yang terjadi? Pimpinan-pimpinannya tiba-tiba meninggal gara-gara HP-nya meletus gitu. Kalau Baraya klik di internet list of Israeli assassination, nah yang kayak gitu klik di Wikipedia, itu Baraya akan lihat daftar panjang pemimpin-pemimpin militer dan pemimpin-pemimpin sipil negara-negara musuh Israel yang dihilangkan nyawanya. Dan itu adalah yang terbuka dan terang-terangan. Yang tidak terbuka, yang diracun, yang apa, itu nggak ketahuan jumlahnya, jauh lebih banyak. Tapi intinya kemarin kematian Presiden Iran itu kan tidak dimasukkan ke dalam daftar list itu. Artinya apa? Artinya ya yang tidak terdaftar bahkan lebih banyak lagi. Jadi Mossad itu kekuatannya sampai segitunya. Intelijen Israel itu sampai segitunya. Bahkan pas perang di hari pertama dengan Iran kemarin itu, maka 3 pimpinan militer Iran ditambah dengan ahli nuklir mereka itu langsung meninggal di rumahnya sendiri, dibom. Tahu dari mana rumahnya ada di situ, tahu dari mana dia lagi ada di situ, dan sebagainya. Ya karena orang-orang Mossad Israel itu ada di wilayah paling vital dari musuh-musuhnya. Itu bahayanya, itu adalah lingkar kedua dari kekuatan Israel. Lingkar ketiganya yang lebih masuk ke dalam itu apa? Kekuatan cyber mereka. Kekuatan cyber inilah yang akhirnya membuat Mossad bisa bekerja dengan leluasa, Angkatan Udara Israel bisa bekerja dengan leluasa, karena kekuatan cyber, pasukan cyber Israel itu benar-benar tangguh. Mereka menguasai teknologi, mereka menguasai digitalisasi, dan bahkan mereka itu levelnya sampai alat-alat kebutuhan rumah tangga itu bisa disadap sama mereka. Lampu bohlam itu bisa disadap sama mereka. Kalau soal walkie-talkie dan HP kita sudah tahu ya bagaimana kekuatan cyber mereka. Ini lampu bohlam, kemudian ya alat-alat elektronik, televisi apa segala rupa, itu tuh di sana ada kekuatan cybernya Israel. Jadi kalau misalkan kita lagi nonton YouTube, jangan-jangan YouTube-nya lagi nontonin kita gitu. Untuk di mata-mata ya bisa aja mungkin ada potensi ke arah sana gitu. Soalnya saya aja dengan follower yang sudah sangat banyak, kalau ngebahas Israel tuh suka tiba-tiba dolar kuning, dolar merah, bahkan videonya di take down. Apalagi yang kanal-kanal kecil ngebahas Israel itu bisa aja langsung habis sama kanal-kanalnya gitu. Itu sebegitu kuatnya kekuatan cyber dari Israel itu. Dan itu yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap lawan-lawannya, termasuk juga menciptakan berita-berita hoax, propaganda, atau yang tadi itu menciptakan radikalisme yang lebih kuat di setiap daerah, biar daerah itu menjadi tidak stabil. Indonesia yang kaum radikalnya dinaikin gitu ya. Karena apa? Dicuci otak lewat media gitu. Jadi misalkan ada Facebook palsu yang ngajak orang, ayo kita melakukan bom bunuh diri, yang kayak gitu tuh itu mudah dilakukan oleh orang-orang Israel Baraya. Nah, itulah kekuatan Israel lapis ketiga. Membuat musuh-musuhnya bingung sendiri sama negaranya. Lapis keempat, kelima, dan keenam itu tidak akan banyak dibicarakan. Tapi untuk misalkan lapis yang keempat itu adalah kekuatan udara mereka. Jadi gini Baraya, Israel itu secara geografis itu sangat tidak diuntungkan. Udah mah wilayahnya kecil, memanjang pula, ada ceruk masuk wilayah Palestina di situ, kemudian di sebelah utaranya ada dataran tinggi yang dikuasai dalam tanda kutip oleh asing, kemudian Israel sendiri ada di dataran rendah yang terbuka dari garis pantai. Itu sebenarnya secara geografis itu sangat-sangat tidak menguntungkan. Berbanding terbalik dengan Iran misalkan. Nah, karena Israel itu memiliki kerentanan yang luar biasa secara geografis, maka mereka harus kompensasi dengan kekuatan udara yang superior. Kalau misalkan kita ngecek di web-web yang terkemuka tentang Israel, Israel itu peringkat ke-15 atau ke-16 kekuatan militernya.
bahkan di bawah Indonesia. Ya karena biasanya orang-orang media-media global itu melihatnya hanya dari kuantitas gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari kualitas, itu kualitas Israel itu jempolan. Misalkan beginilah, jet tempur Israel itu cuma punya 240-an biji. Kemudian helikopter tempur cuma 48 biji. Kemudian pesawat misi khusus itu cuma 19 biji. Tanker udara cuma 14 biji. Jadi kecil sebenarnya jumlahnya itu dibandingkan dengan Indonesia gitu ya. Ya, tapi masalahnya apa? Masalahnya Israel itu karena wilayahnya kecil tetapi dihuni oleh begitu banyak angkatan udara, berarti di situ tuh penuh dengan kekuatan udara Israel. Ditambah lagi kualitas dari alutsista Israel, angkatan udara Israel, pesawatnya Israel, radarnya Israel dan sebagainya itu ada di titik teratas. Itu ya yang biasa mereka gunakan itu udah pesawat tempur generasi kelima gitu. Makanya ketika kemarin ada cerita Iran itu sampai menembak jatuh 10 pesawat Israel, itu saya kok agak ragu ya. Ya, saya cuma bilang ragu ya, mungkin benar mungkin enggak gitu. Karena beberapa yang dipublikasikan sama Iran, puing-puing pesawatnya, itu yang pertama itu terkonfirmasi palsu. Itu kecelakaan di Amerika Serikat melibatkan pesawat itu difoto, diedit sedikit, kemudian ditampilkan itu adalah gara-gara serangan Iran gitu. Terus yang kedua, sepertinya ada editannya di situ gitu, karena lambangnya juga tidak rapih gitu, sepertinya gitu ya, saya juga tidak tahu. Cuman secara teknis dan secara taktis kayaknya pesawat Israel itu sangat susah untuk ditembak jatuh gitu. Kayaknya sih ya, kita belum tahu perkembangannya. Dan kalau misalkan kita melihat bahwa berita-berita Israel kehilangan 10 pesawatnya oleh Iran dan sebagainya, semuanya bersumber dari media Iran saja, sepihak. Tidak ada media yang lain yang mengkonfirmasi itu gitu. Jadi ya sampai sejauh ini kita masih meragukan hal itu. Yang jelas kekuatan udara Israel itu benar-benar kuat gitu. Kemudian lapis ke-5 itu ya tentu saja IDF, pasukan reguler mereka, dan lapis ke-6 itu adalah sipil. Jadi sebenarnya ada skenario terburuk kalau misalkan perang itu terjadi benar-benar di Israel, ada serangan, ya mereka akan mengerahkan orang-orang sipil untuk ikut berperang gitu. Perlawanan rakyat semesta gitu. Ya walaupun lapis yang ini tuh saya pikir harus diremehkan gitu ya. Karena sipilnya Israel itu gak nasionalis banget gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat bahkan di negaranya itu 10% warga negaranya itu sampai memiliki kewarganegaraan ganda dalam perkiraan ya. Itu jumlah yang sangat besar. Maksudnya mereka tuh emang udah siap kabur kalau misalkan ada sesuatu yang sangat darurat gitu. Nah, itu Israel tuh begitu gitu. Tapi yang jelas dalam skenario mereka itu masuk ke dalam lapis ke-6, kekuatan pertahanan Israel gitu. Nah, yang ke-7 ini yang bikin panik itu. Yang ke-7, lapis terdalam pertahanan Israel itu apa? Nuklir. Dan nuklir mereka itu punya 200 biji. Dan luar biasanya apa? Israel adalah negara yang paling memungkinkan untuk menggunakan senjata nuklir. Dibandingkan Amerika Serikat, bahkan dibandingkan dengan Pakistan dan India, Israel itu adalah yang paling mungkin menggunakannya. Kenapa? Karena mereka tuh tidak punya pilihan. Jadi misalkan gini, ini skenarionya ya, skenarionya misalkan gini. Israel itu kan sekarang kuat karena didukung oleh negara-negara barat yang memiliki teknologi. Bagaimana kalau seandainya nanti Cina menjadi semakin lama semakin besar dan meneruskan oposisi mereka terhadap barat dengan teknologinya, perangnya. Nah, maka yang paling mungkin adalah Israel akan menyuplai senjata-senjata paling canggih mereka ke negara-negara Arab. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat buruk buat Israel. Gitu kan? Itu mereka udah nggak akan ada pilihan lagi. Ditambah lagi, perkiraan sederhana, kalau ada Cina, negara dagang yang ingin mengambil alih superioritas di dunia menjadi adidaya, maka kan mereka itu pasti menjadi oposisi bagi Amerika Serikat dan negara-negara barat. Itu pasti. Kan begitu? Ya, karena itu mereka pasti juga akan menjadi anti terhadap Israel. Ditambah lagi, Cina itu daripada mereka harus memelihara hubungan diplomatik dengan Israel yang negaranya kecil dan justru menjadi pesaing teknologi mereka, mendingan Cina berhubungan baik dengan negara-negara Arab yang populasinya banyak dan bisa membeli produk-produk Cina.
Kan gitu. Makanya Cina akan mendekat. Kalau Cina sudah menjadi sangat dekat misalkan dengan negara-negara Arab dan Cina kemudian menyuplai senjata buat negara-negara Arab itu, maka Israel benar-benar tidak punya pilihan. Kalau misalkan Palestina kalah, mereka bisa kabur ke wilayah-wilayah tetangga. Tapi kalau misalkan Israel kalah, mereka kemana kaburnya? Mereka gak punya negara tempat lain gitu. Negara Islam banyak jumlahnya. Negara Barat jumlahnya banyak. Negara Latin banyak. Negara Israel bisa kemana? Gak ada. Cuman di situ itu. Makanya mereka tuh punya skenario Samson atau opsi Samson. Dimana kalau udah kepepet banget, mereka harus menggunakan nuklir. Bahkan ketika penggunaan nuklir itu akan menghancurkan diri mereka sendiri. Jadi kalau misalkan mereka nembak nuklir ke negara lain, kemudian diserang rame-rame sama nuklir lain gitu sampai hancur, mereka itu fokusnya adalah menyerang negara-negara lain dengan nuklir juga gitu. Jadi sampai mereka mati seluruhnya total pun mereka masih punya skenario, yaitu menghancurkan musuh-musuhnya dengan nuklir gitu. Jadi tapi itu mah basis yang paling akhir, yang pertahanan yang paling dalamnya gitu. Sampai sejauh ini lapis pertama dan kedua aja sudah sangat-sangat sulit ditembus oleh lawan-lawannya. Oke, Baraya, itu penjelasan tentang bagaimana kekuatan pertahanan Israel. Kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, mungkin saya juga akan menjelaskan bagaimana kekuatan pertahanan dari Iran. Tapi sekarang kita akhiri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua telah menyimak bagaimana penyampaian dari Bapak Tram dan juga komentar dari Pak Guru Gembul. Sebagai orang yang percaya, kita percaya bahwa Tuhan telah membuat perjanjian dengan Abraham, menjanjikan tanah dan keturunan yang banyak, serta berjanji untuk memberkati mereka yang memberkati Israel dan mengutuk bagi mereka yang mengutuk Israel. Kira-kira itulah peribahasa yang sesuai dengan janji firman Tuhan yang telah digenapinya, di mana Amerika telah menyatakan dirinya bahwa dengan pertolongan Tuhan mereka berhasil melakukan perlawanan kepada Iran. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan menyertai para prajurit dari bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, untuk memerangi para terorisme yang terus mengganggu keberlangsungan hidup bagi warga Israel. Ini adalah penggenapan nubuatan yang telah terjadi satu persatu sesuai dengan janji firman Tuhan. Banyak kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana Tuhan melindungi Israel dari berbagai macam ancaman. Demikian video ini, Tuhan Yesus memberkati. Nantikan video kami selanjutnya dan sampai jumpa.